Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak padanya di manapun Anda berada. Senang sekali pagi ini kita bisa kembali melanjutkan perbincangan kita seputar kearifan lokal Minangkabau. Eh, dan kali ini kita masih bersama Mama Tuan Kemangkudun yang akan membahas tentang pesan-pesan nenek moyang yang dititipkan dalam pakaian Pangulu Minangkabau ya. Baik, kami sapa dulu Mak Tuan Kemangkudun yang sudah tersambung di ujung link Zoom perempat dari Padang di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit. Selamat pagi Dun Sanak Surau RRI Porompat. Iya, Kearifan lokal Minangkabau. benar. Baik. Baik, Mak. Terima kasih sekali lagi, Mak. Di sela kegiatan, di sela kesibukan masih sempat naik ke Surau Perempat ini. Ya, ini kerinduan yang tidak mungkin ditolak. Baik, terima kasih sekali lagi, Mak Tuanku. Baik, Mak. Kalau sebelum ini kita sudah berbincang tentang konsep kepemimpinan Minangkabau ya, Mak ya. Nah, pagi ini kita coba melihat ataupun menelusuri nilai-nilai kepemimpinan tersebut yang sudah dititipkan oleh nenek moyang kita ya, Mak ya. Tepatnya dalam topik pesan-pesan nenek moyang dalam pakaian Pangulu. Nah, jadi konon nih kabarnya pakaian Pangulu itu tidak hanya sebatas kostum gitu ya, Mak ya. Tidak hanya sebatas pakaian untuk melambangkan kebesaran seseorang, tapi ternyata uh, ini saya belum belum sampai ilmu saya di sana nih. Cuman dari yang saya baca literaturnya, ternyata dalam setiap bagian-bagian pakaian Pangulu itu dititipkan nenek moyang kita nilai-nilai ataupun pesan-pesan uh, terhadap Pangulu yang merupakan pemimpin adat di Renah Minang ini. Nah, pertamanya, apakah memang benar demikian, Mak? Kalau bahwa di pakaian Pangulu itu dititipkan pesan-pesan tersebut, Mak? Gimana, Mak Tunggu? Jadi pakaian penghulu ya, dalam bahasa Tambonya adalah salah satu tuturan nenek moyang yang eh, ada dalam konstitusi Minangkabau. Ya, kita pernah bahas tentang konstitusi Minangkabau itu Tambo. Nah, pakaian penghulu itu dicantumkan dalam Tambo adat. Ya, ini agak istimewa posisi pakaian penghulu itu karena dalam pakaian itu dititipkan pesan-pesan dari nenek moyang. Pakaian penghulu itu sekurangnya ada 9 itu, yang pakaian dinas lengkapnya PDL istilahnya ya. Iya, iya, iya. Kalau orang sekarang PDL, pakaian dinas lengkap penghulu itu ada 9 unsurnya, mulai dari salua, baju, sarawa, salwa itu disebut juga deta, baju, sarawa, tarompa, uh, ikat pinggang, sisampiang, karih, sampai tungkeknya. Nah, dalam setiap unsur itu dicantumkan tuturan, dan tuturan itu diulang terus dalam penyampaian tambu adat. Artinya ini konstitusi utama dalam adat Minangkabau. Begitu Bung Adit. Jadi kalau ditanyakan apakah ini pendapat datang kemudian, tidak. Ini warisan pertama nenek moyang tentang Minangkabau. Membentuk Minangkabau itu terutama dengan tambo tentu saja. Begitu Bung Adit. Iya. Ya, berarti seperti yang benar ya, seperti yang saya antarkan tadi, Mak ya, bahwa ternyata pakaian resmi seorang pengulu atau istilah sekarangnya PDL ya, Mak ya, pakaian pakaian dinas lengkap gitu ya, Iya, seorang betul. pengulu itu ternyata ya bukan hanya sebuah kostum untuk menunjukkan kebesarannya di tengah masyarakat sebagai seorang pemimpin kaum, pemimpin suku, pemimpin nagari, pemimpin adat lah gitu ya, Mak ya.
Tetapi betul. ternyata memang benar adanya kalau di dalam setiap bagian pakaian beliau itu, bagian penghulu itu tersimpan pesan-pesan nenek moyang yang tentunya mengarah ke pesan-pesan kepemimpinan. Demikian kira-kira ya Mak Tuanku Betul, ya. betul sekali. Nah, kemudian lagi-lagi Mak, saya ingin bertanya begini Mak. Apakah pesan-pesan itu muncul disesuaikan dengan eh, kebetulan pakaian penghulu itu sudah ada, gitu ya, Mbak ya. Dalam Nah, artian mungkin udah ada kesepakatan juga bahwa pakaian penghulu itu seperti ini, ada pakai deta, kemudian ada pakai baju yang kita seperti lihat apa namanya gunting Cino, Mbak, apa tuh ya, yang lengannya besar, Mbak ya. betul, Kemudian betul. juga ada selempang, ada karih gitu ya, atau keris sampai terompahnya. Nah, Betul. apakah karena melihat seperti itu, terus nenek moyang kita mencoba mempersonifikasi dari pakaian itu menjadi sebuah tuturan-tuturan yang mengandung nilai-nilai kepemimpinan, gitu? Ataukah sebaliknya, pakaian penghulu itu yang disesuaikan dengan tuturan-tuturan ataupun pola pikir, konsep-konsep pemikiran dari nenek moyang tentang seorang pemimpin disesuaikanlah dengan itu pakaian atau ya pakaian resmi penghulu itu. Gimana sesungguhnya ini, Mak? Iya, agak berbeda dengan pakaian gundukan doang. Pakaian penghulu ini dicantumkan dalam tuturan dasar adat Minangkabau yang dikatakan tambo adat. Hmm. Nah, kalau pakaian gundukan doang, pakaian dubalang segala macam itu dicantumkan dalam undang nagari atau bahkan dalam tambo nagari cuma. Sehingga beragam-agam. Kalau pakaian penghulu itu relatif ajak atau tetap karena ada tuturan awal yang seragam dalam tambu adat itu Bung Ade. Jadi tuturannya dulu, Oh, baru kemudian apa diejawantahkan atau eh, aplikasikan dalam bentuk pakaian dilaksanakan, gitu ya, Mak ya. diaplikasikan dalam pakaian sehari-hari. Sehingga bentuknya tuturan itu lebih tuturan global, tidak tuturan yang pernak-pernik yang lengkap seperti pakaian mudokan doang. Pakaian penghulu itu hanya nama, kemudian dititipkan ada tuturan kata pusako dalam setiap nama itu. Gitu. Beda dengan pakaian gundokan doang, seperti tikuluaknya itu ada ragamnya banyak, digambarkan bentuknya. Kalau pakaian penghulu lebih kepada patron atau pola utama. Sehingga tuturan tambo adat itu hampir dapat dikatakan seragam di seluruh Minangkabau, yang dikatakan juga orang adat Sabatang Panjang. Iya, iya. Begitu Bang Ade. Ya, ya berarti tidak salah kita katakan kalau ternyata memang nenek moyang kita menitipkan pesan-pesan khusus terkutip Ima ya untuk Iya, para pemimpin di nagari Minangkabau melalui pakaiannya itu. Kenapa? Karena memang pakaiannya itu disesuaikan dengan tuturan-tuturan yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh nenek moyang. Begitulah kira-kira apa ya, Mak ya. betul, betul. Oke, Ya, baik. tuturannya dulu, baru pakaiannya menyusul dengan berbagai eh, perkembangan ada juga sih. Mm-mm. Tapi tetap dasarnya mengacu kepada tuturan gitu ya, Mak ya. Mengacu pada tuturan awal, Oke. tuturan dasarnya. Iya, Nah, baik. sembilan unsur itu ada dalam tambo adat dan itu hampir tidak berubah, tidak ada tambahan begitu ya. Iya, 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 Walaupun baik. ada juga yang menambahkan apakah cincin itu masuk pakaian penghulu, tidak ada dalam tuturan tambo cincin. Iya, iya, Tapi iya. kemudian dalam perkembangan masyarakat, penghulu itu harus pakai cincin juga. Nah, ini bukan jari apa jari angau tapi jari penghulu harus ada cincin. Ini contoh saja bahwa ada memang perkembangan tapi
patokan atau patron pola dasarnya itu ada dalam Tambo dan tuturan yang lebih dulu daripada pakaiannya, aplikasinya. Baik, baik. Ya, seperti mungkin kalau saya lihat contoh nih, mungkin nanti Mak akan menjelaskan lebih jauh. Oh, kayak seperti inilah, seperti datanya itu Mak. Ada kerut-kerutnya gitu ya, ada kerut-kerutnya. Betul, betul. Nah, berarti kerut-kerutnya itu pun dibikin sesuai dengan Iya. tuturan gitu ya Mak ya, kira-kira gitu ya Mak ya. Iya, iya. Bukan Eh, bukan tuturan yang Kerutannya lahir. itu ada tuturannya, ada maknanya. Ya, Tapi bukan tuturan yang lahir kemudian ketika melihat di desain data itu ada kerut-kerut, dibikinlah tuturannya, bukan begitu ya, Mak ya? ya, bukan Ah, bentuknya dulu baru tuturan, tidak. Tuturan dulu tuturan baru dulu ya, bentuknya itu baik, berkembang. baik, luar biasa. Oke, Mak, berarti kita sepakat bahwa pakaian Panghulu itu sesungguhnya adalah perwujudan dari nilai-nilai kepemimpinan yang dituturkan oleh nenek moyang dalam tambo adat. Begitu ya, Mak ya? Betul, betul, betul. Oke, baik. Baik, Mak, kalau begitu kita mulai saja, Mak. Ah, ah, rentetan ataupun kita coba bedah ini, Mak ya. Nilai-nilai Betul. kepemimpinan yang diharapkan muncul pada diri seorang penghulu oleh nenek moyang melalui pakaiannya, gitu. Artinya melalui Betul. tuturan-tuturan yang disimpan dalam pakaian para penghulu tersebut. Begitu, Mak. Silakan, Mak. Iya, kita mulai dari yang paling atas atau mahkota dari penghulu itu yang dikatakan salua. Salut, Mak ya. Salua, salua itu ada yang menyebutnya deta. Hmm. Tapi kalau dalam Tambo dikatakan salua. Bunyinya begini. Takana salua palangai bayangan isi dalam kulit panjang ndak dapat kita kuah lebar ndak dapat kita bidai tiok karui akan menjala tiok katuk budi malangka. Jadi salua itu namanya salua palangai. Hmm. Saya mencari dalam berbagai kamus palangai ini ternyata sudah kata arkais, kata yang hilang sejak tahun 1800. Banyak penghulu yang tidak lagi bisa menjelaskan apa itu salua palangai itu. Nanti kita bahas dalam bahasa lah nanti. Kemudian salua palangai itu bayangan isi dalam kulit. Isinya itu tidak bisa kita ukur. Panjang tak dapat kita ukur, lebar tak dapat kita bidai. Tiok karui akan menjala. Tiok katuak budi marangka. Jadi ada akal dan budi yang dititipkan dalam wujud salua itu. Itu dalam Tambo. Kemudian dijadikan pantun. Tiga-tiga diambil jadi pantun atau talibun ya, kalau 6 baris talibun. Takana salua palangai bayangan isi dalam kulit panjang nendak dapat diukur. Nanti pai beliau cadiak pandai walau batenggang dengan rumit bapantang langkah kata lanjua. Jadi dalam keadaan rumit pun bulu itu tidak boleh terlanjur atau terlonsong dalam bertindak. Nah, kemudian yang 3 berikutnya lebar tidak dapat kita bidai tiok karui akan menjala tiok katuak budi marangka. Jadi panghulu kok lai pandai, pandai bacupak dinandata indak namuh bakisah taga. Nah, ini tentang konsistensi. Itu 6 baris pertama tentang pesan dalam salua. Ada 6 baris keduanya tentang undang-undang. Dalam lilik undang-undang salilik lingkaran kani yang laki santuang di kapalo. Tampuak dek paham tiok lipek lebarnya pendidikan kampung, panjang pendukuang anak kemenakan. Jadi posisi salua yang di kepala itu adalah lambang undang-undang yang melingkari kening. Jadi pikiran itu ada dalam undang-undang. Pikiran itu dalam koridor undang-undang. Lake santuang di kapalo itu artinya tidak boleh lepas. Santuang itu keras ya. Kalau mengikat santuang, santuang itu ikatannya kuat. Laki santuang di kapalo, tampuak dek paham tiok lipek, itu tertanam pahamnya tiap lipatannya, lebarnya pendinding kampung, panjangnya pendukung anak kemanakan. Jadi kampung yang harus dia
dia dinding dengan undang-undang tadi. Nah, 6 bait ini kemudian jadi pantun lagi. Dalam lilik undang-undang salirik lingkaran kaniang laki santuang di kapalo, kalau langkah nalah sumbang, tandonya pahamlah rapaliang dunia akhirat kabinasonya. Jadi ada pesan nenek moyang, kalau keluar dari undang-undang itu yang bermasalah dunia akhirat. Iya, 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 Jadi itu iya. Adik, Betul, betul. bahwa tuturan tentang posisi salua itu bukan bentuknya ya. Uh, Salua di kepala itu benar-benar untuk mendinding kampung dengan undang-undang. Saliri lingkaran kaniang laki santuang di kapalo. Ikatannya itu keras. Kalau mengikat tali itu santuang ya. Kemudian 3 bait berikutnya tampuak de paham yuk lipek lebarnya pandindiang kampung panjang pendukung anak kemanakan. Suko pengasih kanang ketek baitu ketek acok menaruang batu ketek acok menaruang uku langkah kabajalan. Jadi dalam membimbing anak kemanakan dalam mendinding kampung atau menjaga kampung dengan undang-undang itu dia mungkin menghadapi cobaan batu ketek acok menaruang katanya begitu. Tapi tetap langkah itu harus dijaga. Ukulah langkah kabajalan. Nah, jadi berlapis-lapis tuturan itu memberi pedoman pada saluk saja untuk menjaga undang-undang adat. Ya, bagaimana undang-undang itu harus mengikat santuang di kapalo. Santuang itu ikatan yang kuat, yang keras ya. Kalau disuruh mengikat kayu gitu, orang tua mengatakan tabik santuang lah ketek. Artinya ikatan yang sangat kuat. Ini tuturan tentang saluk ada sekitar 20-an bait. Saya baca dulu sampai akhir ya. Iya, iya, ya, bagus, Mak. Silakan, Mak. Tamparan rumah nan gadang paraok gonjong nan nampe payung panji marawa basa. Tampe bataduah kau jangan tampe balinduang kayak kepanasan iyo di anak kemanakan. Ngan sapayuang sapataga di bawah payuang di lingkuang cupa manjala masuk nagari. Jadi anak kemanakan itu selalu dikaitkan dengan nagari. Kemudian kapai tampe batanyo kapulang tampe babarito kusui nang kamanyalasai karuah nang kamanyanihi hukum madia katonyo bana sapakai warih mandirian. Nah, ini ketika dia akan menyandang salua itu akan dilekatkan mahkota di kepalanya itu ada sapakai warih mandirian. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Penghulu sepakai kaum itu sudah menjadi undangnya. Nah, meletakkan saluk di kepala penghulu itu kalau sudah sepakat kaumnya. Dan tidak ada bisa yang lain melekatkan saluk itu. Mohon maaf misalnya ada organisasi tertentu melekatkan saluk di kepala seseorang, itu tidak boleh. Nah, ada yang berhak memasang saluk itu 1 hari. Bung Adik mungkin pernah lihat Marapulai. Iya, betul. Marapulai itu boleh jadi rajo sehari, itu yang melekatkan saluknya itu kepala kaum. Nah, ini sebuah penghormatan kepada orang yang menikah. Dia jadi raja sehari, saluknya hanya sehari. Tapi tetap Tapi kepala kaum yang memasangkan. Itu aturannya, Pak. Ya, penghulu orang yang sudah menyandang gelar penghulu atau kepala kaum minimal tungganai yang bergelar datuk yang melekatkan saluk kepada raja sehari yang namanya Marapulai. Tapi hanya sehari dia boleh memakai itu, tidak boleh hari berikutnya. Kalau penghulu saluk itu untuk sepanjang hidupnya. Jadi ada 3 kali 6 tuturan dalam tambo itu yang kemudian jadi pantun-pantun itu. Ketika 3-3-nya dipisah, dia jadi pantun petunjuk apa yang harus dilakukan. Nansa payuang sepataga di bawah payuang di lingkuang cupa manjala masuk nagari.
tapijak baru hitam tapak tapijak di darah sirah tapak warih nan samo dironggohi. Dironggoh itu seperti ayam mengerami telur ya. Iya, iya. Dironggohi dinaungi ya dengan tubuh. Baik. Kemudian kapai tampe batanyo kapulang tampe babarito kusui nang kamanya lasai. Walau ba'a cobaan tibo baiman taguah di dado bapantang kusui ndak salasai. Jadi penghulu itu tidak boleh melarikan diri dari masalah. Ya. Masalah apapun harus dihadapi dengan iman yang teguh. Walau ba'a cobaan tibo baiman taguah di dado bapantang kusui ndak salasai. Jangan sampai menyerah menghadapi sebuah masalah, terutama di kaum dan di negarinya. Nah, 3 bait terakhir itu karuahnan kamanjaniahi pumadia katonya wana sepakai warih mandirian. Na aman koto jo nagari lahi jo batin jan batuka indak menampuh rusuk jalan. Nah, ini pedoman penting ketika seorang sudah menyandang salwa itu. Dia tidak boleh menempuh rusuk jalan, tidak boleh mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan sesuatu. Dia harus tetap dalam pakem atau pola patron bermusyawarah itu. Jadi tidak ada jalan pintas untuk menyelesaikan sebuah masalah bersama, harus dengan musyawarah. Nah, ini untuk saluk saja Bung Adit. Iya. Ditanamkan pesan oleh nenek moyang di Tambo itu 18 bait tentang menjaga undang-undang adat dan harus santuang di kepalanya, ditanam erat di kepalanya itu untuk mendinding nagari, untuk memangku anak kemanakan. Begitu. Iya. Kata tentang saluk Bung Adit. Baik, Mak. Ini sebenarnya Mama tadi sudah menjelaskan ya, Mak, ya, melalui kata pusakonya yang terdapat dalam saluk saja. Sudah 18, luar biasa. Namun karena ini kan kato pusako, kato adat ya, Mak, ya, jadi mungkin tidak semua orang bisa dengan cepat memahaminya. Mungkin bisa nggak, Mak, ya, kita sari ke poin-poin, Mak. Kira-kira poin-poin apa yang dititipkan nenek moyang dalam saluk Serang Pengulu untuk menjadi pedoman ketika seseorang menyandangnya sebagai pemimpin di tengah masyarakat Minangkabau ini. Mungkin bisa kita tarik poin-poinnya nggak, Mak, ya? Artinya poin pertama apa? Baik. Itu menarik cara Bung Adit untuk membedahnya, bagus itu. Ya, kalau bagi tukang dendang dia baca semua 18 itu, kemudian ditambah pantunnya, akhirnya terlalu ramai di kepala orang. Tidak ada poinnya, butir-butirnya. Nah, kalau kita lihat poin pertama itu Bung Adit, dalam 6 bait pertama itu, saluk palangai itu bayangan isi dalam kulit. Panjang dan dapet gitu kuah, lebar dan dapet gitu bidai. Artinya keluasan dan keluasan. Jadi pikiran penghulu itu luas juga luas. Luas juga luas. Luas gitu. Dan luas. Luas ini dalam artian orang Semarang ini ya. Iya, luas ini dalam artian tidak kaku gitu ya, Mak, ya. Tidak. Iya. Ya, bisa fleksibel sesuai dengan keadaan gitu ya, Mak, ya. Ketika dibawa dalam pantun dijelaskan dengan lebih jelas. Walau batenggang dinarumi bapantang langkah ketalanjua. Jadi batenggang dinarumi itulah keluasannya. Iya, betul. Nanti ada tambahnya lagi itu. Tajam nyoba jelo-jelo, kan dua nyoba dan tiang. Gimana tegang tapi menjela-jela apa ya, Mak? Lentur gitu ya, Mak, ya. Dia tegang tapi ya apa istilahnya ya? Menjela-jelo ini apa ya maksudnya bahasanya, Mak, ya? Jelo-jelo itu apa ya bahasanya? Bisa diurai gitu ya, Mak, ya. Bisa urai. Iya luas yang bisa luas, kita ya menjela-jelo luas, ya. Dia tegang tapi luas. Kanduannya badan tiang yang dia tidak dia kendur tapi tidak bisa ditawar begitu. Iya. Katanya kata-katanya lunak tapi tidak bisa ditawar. Baik. Ayo tuh, carilah. Tapi Iya. di situ ada keteguhan yang tidak bisa ditawar. Jadi
Cipai beliau ceria pandai walau batenggang dinan rumi bapantang langkah katalanjuan. Batenggang dinan rumi ini dikatakan dengan tagang bajelo-jelo kan dua badan tiang dan tiang. Iya, iya, iya. Nah itu satu poinnya, luas dan luas. Luas dan luas ya. Oke. Luas dan luas. Oke. Terus Mak. Kemudian poin keduanya masih dalam talibun yang pertama, lebar ndak dapet kita bidai tiok karui akal menjala tiok katuk budi marangka. Nah ini akal budi yang kedua ini. Akal menjala budi marangka. Akal itu tidak berhenti dalam sebuah masalah. Dia selalu mencari jalan penyelesaian. Akalnya menjala, tapi budinya merangkak. Budi itu selalu berusaha mencari tempat dia ya terwujud gitu ya. Jadi Budi itu kalau dalam bahasa Indonesianya sudah diterima juga itu kehalusan jiwa. Jadi kehalusan jiwa seorang penghulu itu harus selalu merangkak ke berbagai sisi yang ada. Dia tidak boleh budinya itu menjadi jumawa, jadi sombong, jadi angkuh. Dia harus merangkak, dia harus menelusuri setiap relung perasaan anak kemenakannya. iya, iya, iya. Jadi ketika dijadikan pantun, jika penghulu kolai pandai bacupak nandata ndak namuah baki sataga. Dia teguh tapi dia bisa menari di lapiak nan salai, baki duduk di lapiak nan salai. Iya, 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 iya. Ya masih lanjutkan dari luas dan luas tadi. Iya, iya. Yang kedua ini tentang akalnya atau kecerdasannya itu tidak pernah kalah dengan keadaan. Iya, Kemudian jadi tidak ada istilah kata putus asa dan panik gitu ya, Mak ya. ya betul. Nah, makanya lebarnya itu tidak dapat kita bedai. Begitu lebarnya pikirannya, dia tidak bisa kita batasi. Iya, iya, iya. Tapi budinya merangkak ke berbagai sudut. Tiok katu aka budi merangkak. Itu 6 bait pertama. Jadi luas dan luas. Kemudian akal budinya tetap berfungsi. Iya, iya, iya. Pada pada kelompok bait yang kedua itu sudah bicara tentang undang-undang. Ya. Jadi luas dan luas, kemudian akal budi, kemudian konsisten dalam undang-undang. Dalam lilik undang-undang salilik lingkaran kan yang laki santuang di kapalo. Nah ini tentang konsistensi dalam aturan. Iya, iya, iya. Istiqomah kalau dalam bahasa agamanya. Kalau langkah nala sumbang, tandunya paham nala paliang dunia akhirat kabinaso. Jadi ketika dia keluar dari aturan undang-undang adat, ketika ikeknya itu tidak lagi santuang, lingkarannya sudah keluar dari kaniang, dia dunia akhiratnya binaso. Ini undang-undang itu dikaitkan dengan perintah agama, karena adat itu bahasa disara, maka dunia akhirat yang disandang oleh saluk itu. Ini yang kedua. Jadi tadi ada luas dan luas, ada akal budi, ada undang-undang yang harus konsisten menggunakannya. Kemudian tampuak dek paham tiuk lipe lebarnya pendinding kampuang panjang pendukuang anak kemanakan. Nah, kalau tadi undang-undang itu dia pegang teguh, fungsi dia memegang teguh itu untuk membela kampung dan anak kemenakan, menjaga, menaungi. Pendinding kampuang pendukung anak kemenakan itu kemudian jadi pantun yang terkenal tentang posisi penghulu sebagai kayu gadang di tengah padang. Bung Adit mungkin hafal ya. Kayu gadang di tengah padang, ureknya tampai baselo, di batangnya tampai pasanda, dahan tampai bagantuang, daun limbun tampai balinduang. Itu pantun yang berkembang kemudian untuk menjelaskan tentang lebarnya pendinding kampuang, panjang pendukung anak kemanakan ini. Iya, iya, iya. Masih berlanjut itu tentang yang posisi
dia sebagai penaung rumah gadang. Hamparan rumah nan gadang, parau gonjong nan nampe, payung panji marawa basa. Jadi kalau tadi dia luas dan luas, kemudian akal dan budinya, kemudian konsisten dalam undang-undang adat, tentu di sana agama yang jadi dasarnya. Kemudian tampuk dek paham. Jadi tertanam erat dalam pikirannya bahwa dia akan membela kampung dan anak kemenakan. Tampuk dek paham tiuk lipek lebar pandindiang kampung panjang pendukung anak kemenakan. Nah, ini berlanjut dengan hamparan rumah nenggadang perok gonjong nanampe payung panji jemarawa marawa basa. Jadi marawa itu kemegahan. Jadi kemegahan penghulu itu ada di saluaknya. Ketika dia menyandang atau saluak melekat di kepalanya, itu kebesarannya, keagungannya ada di sana. Jadi ketika dia memakai saluak itu, kemegahan rumah gadang semuanya terbawa di saluak itu. Ketika saluaknya dicopot tangga, maka rumah gadangnya yang rusak. Kira-kira begitu. Dia payung panji marawa basa. Saluak itu marawanya penghulu. Bener kemegahannya memang ya. Ya. Baik. Apa namanya? Wujud kebesaran penghulu. Kebesaran penghulu. Ya. Baik. Sudah habis, Mak, poin-poin yang bisa kita tarik di... Ya, yang terakhir ini kan tentang jabaran yang kita bicarakan tadi. Tampik batabiah kaujangan, tampik berlindung kepanasan, dia di anak kemenakan, nan sepayung sepat tagak, di bawah payung lingkuang cupak, menjala masuk nagari. Yang kemudian menjadi tuturan tentang kayu gadang di tengah padang itu. Yang disandang atau yang dipakaikan di kepala penghulu itu untuk tempat berlindungnya kemenakan, anak kemenakan dan nagari atau kampung istilahnya dalam Tambo itu. Begitu Bang Adit. Baik, jadi kalau butirnya disebut satu persatu ada sekitar 10 atau berapa itu, mulai dari luas dan luas, akal dan budi, ya. Konsistensi, konsisten dalam menjalankan undang-undang, menaungi anak kemenakan, menaungi kampung. Baik, Mak. Terima kasih, Mak, untuk jabarannya, dan saya pikir ini penting, ini kita ungkap ya, Mak ya, karena selama ini memang baru kita dapat tuturan kata, dan ya terkadang itu mungkin karena kita asyik mendengarnya, kita lupa nih apa nih yang diinginkan, apa ini yang dimaksud nenek moyang dengan tuturan kata ini terhadap para pemimpin kita, terutama penghulu itu ya, Mak ya. Jadi ternyata bahwa seorang penghulu itu dari saluaknya saja, seorang penghulu itu harus luas dan luas, kemudian harus berakal budi ya, Mak ya, kemudian berfungsi gitu ya, Mak ya, kemudian konsisten dengan aturan, dengan undang-undang. Ya, karena dia pemegang undang-undang gitu ya. Kemudian artinya seorang pemimpin, seorang penghulu itu berpantang untuk keluar dari aturan undang-undang gitu ya, Mak ya. Itu ada kata yang sangat jelas mengatakan tidak memakai jalan samping, tidak memakai shortcut tadi ya. Tidak memakai jalan pintas ya, Mak ya. Baik. Kemudian mau mengambil jalan pintas. Sebab aturannya seorang penghulu itu harus menggunakan musyawarah apapun yang dia lakukan. Begitu, Bang Adit. Baik. Jadi membentuk undang-undang dengan musyawarah, merombak undang-undang pun dengan musyawarah gitu ya, Mbak ya. Betul. Oke, baik. Baik, sepertinya ada yang bertanya, Mak. Bagus seperti ini. Jadi satu persatu kita coba buka sesinya. Ini tentang saluk saja masih banyak yang perlu kita bahas ini. Ya, silakan. Oke, baik. Di 812414. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam, Mak Cia. Yuk, Pak Pamenan, silakan Pak Sultan Pamenan. Assalamualaikum, Mak Tengku. Waalaikumsalam, Pak Sultan Pamenan. Inilah Mak Tengku. Ambo kau tanya Mak Tengku. Silakan, Mas Sultan.
Jadi nang kamu tanyakan dan tu kata-kata orang kok malu tanya tentu sesik di jalan. Kurang bagalah hanya kan tahu kan baik. Jadi nang kamu tanyakan kali pertama masalah tungkek. Oh, tungkek ya. Tungkek ko ba mangkol dulu mak tuan kuah tidak pakai cangkuak dah. Ya. Sesudah itu tu tentangan baju. Ya. Baju ko ndak boleh pakai kantong. Ya. Baju ko lapang ndak pakai kantong dan Sarawak pun lapang. Ya. Itu. Jadi ba mangkol ndak pakai kantong mak tuan kuah. Okey. Terima kasih banyak mak tuan kuah atas jawapan mak tuan kuah. Baik. Assalamualaikum mak tuan kuah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau ibarat kata orang dulu mak dibuka satu dapatnya 5 nih mak ya. Jadi memang kita akan ke sana juga nanti mak Semamenan ya. Kita baru nih di Salua saja. Setelah ini mungkin ke Baju, setelah itu mungkin ke Sarawak, ke Tungkek dan segala macam, ke Karih juga ya. Tapi nggak apa-apa mungkin pengantar awal ya mak ya. Oke. Baik. Ingin ditanggapi mak? Silakan mak. Baik, ya. Yang pertama tentang tungkeknya tidak bengkok, tungkeknya lurus. Ya. Itu tuturan tentang tungkek itu ada sekitar 18 ini juga. Atau kita pending dulu mana nanti kan kita jawab juga mak ya. Oke. Ini kita masih tentang Salua nih. Satu lagi yang ditanya. Baju. Baju. Kenapa tidak Tidak pakai kantong. Ada tuturannya juga. Kenapa baju itu? Jadi sabar Mas Semamenan. Ada masanya insyaallah. Iya, ada masanya. Sabar Ustaz ya. Kita urut satu persatu tuturan ketua pusakonya sehingga butir-butir yang Bung Adit cari tadi ketemu dia. Ya. Itu pinginnya mak. Jadi anak-anak kan hari ini yang mungkin agak jarang-jarang mendengar kata pusako dapat juga memahami gitu mak. Oh, ini yang dimaksud dengan saldo itu diminta oleh nenek moyang, ini yang nilai-nilai dimunculkan. Oke. Ini ada telepon lagi mak. 812 414. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Maukia Fitro, biasa Maukia. Fitro. Anak muda Minangkabau anak muda Minangkabau. Ya, anak muda silakan. Ya. Assalamualaikum mak kangku mangkugum. Ya. Kok payah masuk mak. Ya, Payah mendengar tapi payah masuk agama. Baik, silakan Fitro. Yo mak kangku. Awak terkait kok masalah pakaian lagi. Kok mak kangku. Ya. Dan kadang awak malah sowan. Dan banyak kini kami kok kami yang munggu-munggu tu kadang pakaian tu masih berkurang di kami yang munggu-munggu tu. Jadi kalau bisa kan kayak mobil awak kampung tu ada lah awak kok pakai agak itu. Jadi jarang sobok di awak mak pangku. Kampung itu enggak ada pakai pakai agak. Jadi kurang. Saya pakai yang biasa. Saya mak pangku. Jadi kok awak kampung tu awak di nasional kadang calon supaya. Baik. Pegawai awak kok bisa sampai ke nasional kalau sampai internasional. Baik. Oke Fitro, barangkali pesannya bisa kita tangkap ya. Iya. Baik. Terima kasih Fitro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Fitro, kita potong karena waktu kita semakin singkat ini ya, tinggal 10 menit nih. Baru Salua saja. Jadi sepertinya hari ini Mak, kita hanya tuntaskan di Salua nih Mak ya. Oke. Kalau bisa masuk harus dicicil satu persatu. Harus dicicil satu persatu. Karena saya memang pengen Mak, untuk pembahasan kali ini tentang pakaian ini semuanya terungkap gitu loh, poin-poin apa yang ada dalam keinginan memang kita orang Minangkabau terhadap para pemimpin, katakanlah pengulu gitu ya, yang dititipkan kepada mereka nilai-nilainya ataupun tugas-tugasnya ataupun sikap-sikapnya melalui pakaian pengulu tersebut. Itu pengennya Mak. Jadi kita sangat-sangat menyukai kata pusako itu seperti yang bilang Fitro tadi, tapi kita juga pengen dapat poinnya gitu lah Mak. Jadi ketika melihat Salua kita langsung terbayang, oh seorang pemimpin harus seperti ini.
ketika kita melihat pakaian penghulu, wah ini seorang pemimpin itu di Minangkabau harus seperti ini, kan gitu Mak. Kira-kira itu yang kita inginkan. Baik Mak, barangkali kalau pertanyaan Fitro sepertinya kebijakan ini Mak ya. Iya, bagaimana kita mengangkat marwah dari pakaian penghulu, pakaian adat lah umumnya kata Fitro. Saya sepakat. Yang dilakukan sekarang ini di Surau Perempat mudah-mudahan menjadi jalan bagi masyarakat kita untuk kembali mengenali ada marwah, ada harga, ada value kata orang sekarang. Ada kebesaran yang harus kita pahami. Begitu barangkali, Adit. Baik, ya betul. Jadi kalau yang diinginkan Fitro sepertinya itu yang akan menjawabnya adalah ya para pemegang kebijakan gitu. Karena pertanyaan bagaimana agar pakaian ini tidak menjadi sesuatu yang dianggap sudah berada di belakang saja gitu ya. Artinya hanya untuk kegiatan-kegiatan seremonial belaka kan gitu ya Mak ya. Hanya dipajang di museum gitu ya. Tapi kalau bisa ditampilkan, kan Fitro pengen itu Mak. Ini ditampilkan dalam keseharian kalau bisa. Ya, seperti mungkin anak sekolah gitu ya. Mungkin harapan Fitro seperti itu ya. Atau mungkin para pegawai, kenapa tidak ya Mak ya? Itu. Nah, ini kan pada akhirnya kembali ke kebijakan-kebijakan ya. Nanti mudah-mudahan ini juga didengar oleh para pengambil kebijakan di daerah kita dan ini menjadi masukan lah gitu ya Mak ya. Oke Fitro, itu sementara untuk jawaban Fitro barangkali. Atau Mama ada dinamakan, silakan Mak. Iya, permintaan Fitro itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Contoh sederhana begini Bung Adit. Ketika pakaian penghulu itu diberikan 1 hari untuk Marapulai, selayaknya itu dijabarkan. Ketika penghulu itu memberikan salwa kepada Marapulai, Marapulai, ini Anda jadi raja 1 hari ini, pegang semua pesan nenek moyang tentang salwa ini. Bahwa salwa ini Anda harus luas dan luas pikirannya, akal budinya harus dijaga, Anda taat dengan undang-undang. Walaupun 1 hari karena bagaimanapun nanti Anda itu kan jadi penghulu untuk istri Anda gitu ya Mak ya, untuk keluarga Anda. Betul. Jadi Anda harus bertindak dengan sebagaimana salwa yang Anda sandang hari ini, gitulah kira-kira ya Mak ya. Betul. Jadi tidak hanya sekadar dipakaikan, sudah pas ini warnanya, posisinya, bukan itu yang harusnya dibicarakan. Betul. Jika tongkatnya diberikan kepada Marapulai itu, nah ini tongkat penghulu yang dipaci ini. Coba Anda pegang, kenapa tongkat ini, apa maknanya, apa fungsinya, apa yang pesan nenek moyang yang ada di dalam tongkat ini, dan seterusnya. Begitu Bang Ade. Baik. Ya sepertinya memang PR besar juga akhirnya Mak ya. Artinya kita berharap ini memang setiap Marapulai Minangkabau pada kedepannya kita berharap ini dapat ini gitu loh. Ini jadi PR bersama juga akhirnya Mak. Kalau calon pengantin itu dapat dapat pelatihan atau apa istilahnya di KUA, selayaknya calon pengantin Minangkabau sebelum dia memakai pakaian adat itu dijelaskan kepada dia, ini pakaian penghulu ini yang Anda pakai sehari sebagai raja sehari Anda ini ada pesan nenek moyang di sini. Anda harus luas, pikiran Anda harus luas, akal Anda harus berkembang, budi Anda harus dijalankan, Anda harus taat undang-undang, Anda harus melindungi anak kemenakan, melindungi negari. Ini pesan yang ada di pakaian ini. Yang disaluk baru tema ya. Iya, itu layaknya seperti yang dilakukan oleh KUA kepada calon pengantin. Mungkin bisa kita rekomendasi, kita usulkan dimasukkan dalam program konseling atau bekalan catin Mak, bisa ini Mak ya. Sangat relevan. Ya. Jadi tidak hanya dia harus pelajari tentang pakaian yang akan dia pakai itu, bukan indahnya saja. Jadi ketika dia memakai pakaian itu di pelaminan itu seharian dia bisa merenungkan lah minimal itu ya Mak ya. Ini saya pakai sabuk nih.
Mungkin agak rumit kalau harus dalam bentuk ceramah. Kita printkan saja misalnya, ini saldo ini pesannya di sini apa, Iya, iya, iya. baju ini apa. Nah, kalau bisa dibaca oleh dia sebagai penghulu, sebagai raja sehari, Marapula itu kan ada sesuatu yang dia bawa dari adat ini, bukan sekadar aksesori begitu, Bung Adit. Iya, iya, iya. Baik. Menarik sekali, Mak. Dan tentunya nanti dengan seiring itu harapan Fitro ya insya Allah juga bisa Nah, itu terwujud. yang Ya, diharapkan Fitro. ya, Ini betul. menjadi khazanah nasional. Sana, ya, ya, ya itulah. Mudah-mudahan saja, Mak, ke depannya ada yang ikut Amin. mendengarkan Allah ada siaran yang kita. mendengarkan. Iya, Ini menarik ini. iya. Menjabarkan pakaian yang diserahkan kepada mempelai sehari itu adalah pakaian penghulu. Iya, Begitu Bang Ade? begitu juga nanti dengan pakaian pengantin wanitanya dengan pakaian suntiangnya apa maksud suntiang, apa Betul sekali, baju betul. kurang basibanya itu maksudnya apa gitu ya, Mak ya. Salempangnya Iya, maksudnya iya. apa yang dia apa istilahnya dia panggul di suntiang itu bermakna apa. Nah, ini ya sepertinya menarik, Mak, ketika ini dimasukkan ke dalam program pembekalan calon pengantin itu, Mak ya. Iya, iya. Ya terserah lah nanti siapa yang akan melaksanakan, apakah para guru adat atau para event organizer perkawinan, Iya, terserah. iya. Tapi pesan nenek moyang yang kita bahas hari ini Sampai ya. perlu dijadikan milik bersama begitu Bung Adit. Baik. Baik, matangku memang sepertinya memang ini kita maraton sekali nih, Mbak ya. Karena memang seperti yang saya bilang tadi, begitu banyak bagian-bagian dari pakaian Pangulu yang semuanya syarat dengan nilai-nilai, syarat dengan pesan-pesan nenek moyang yang harus kita ungkap gitu ya, Mbak ya. Jadi memang kita harus maraton ya sepertinya. Saya tidak ingin melewatkan satu poin saja, itu saya tidak ingin, Pak. Saya ingin tuntas gitu. Nah, ternyata memang untuk hari ini kita baru bisa menuntaskan tentang saldo ya yang disandang oleh seorang pengulu di kepalanya. Nah, itu belum bicara masalah apanya karunya ya, Mak ya. Ya. Yang Baju, sarawak, iya karing, betul. salendang, salempang, si sampiang, tarompa, Apa? tungke. Tungke ya. Semuanya kan kita kupas tuntas insya Allah gitu ya, Mak ya. Baik, Ini matangku. pakaian dinas lengkap. Pakaian dinas lengkap ya PDL-nya ya. Ya, ada pakaian harian lagi, pakaian dinas harian. Ada juga tuh tuturannya. Ada juga tuturannya ya, Mak ya. Iya, saya ini tidak boleh buka tenda istilahnya Bung Ade. Hmm. Karena saya tuangku, maka kepala saya harus dilingkari dengan peci hitam. Ini pakaian harian seorang tuangku. Iya, begitu ya, Mak ya. Maka saya akan melanggar undang-undang kalau kepala saya buka. Pulang kampung saya peci ini tidak saya pakai, dikatakan buka tenda mah tuanku. Nah, Iya, itu iya, saya sudah iya. melanggar sebuah undang adat. Oh, Nah, gitu. begitu juga penghulu. Iya, iya. Iya, betul. Nggak salah kalau pengulu pecinya ada batik-batiknya Ada sini, Pak ya. tulisannya, Iya. ya, karui. Kari-karinya ya. Aduh, menarik sekali ini. Nah, Itu PLH-nya itu ya, Mak ya. Iya, Pakaian pakaian dinas harian. ya, PDH-nya, pakaian dinas hariannya. Baik. Nah, Baik, Mak. kalau di pegawai kan ada pakaian dinas harian, pakaian dinas luar. Iya, Tapi iya. kalau dulu tidak pakaian dinas luar, pakaian dinas lengkap. Pakaian dinas lengkap ya. Oke. Ya, Baik. supaya masuklah kita dalam terminologi atau istilah-istilah orang zaman sekarang. Iya, biar bisa connect ya, Mak ya. Iya, Oke. betul. Baik, Mak Tangguh, sepertinya memang kita harus tuntaskan dulu perbincangan kita dari pakaian Pangulu ini untuk satu poin saja dulu atau satu bagian saja yaitu salwa gitu ya, atau ada juga yang merdeka. Nah, insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan lagi maraton kita ke pakaian-pakaian berikutnya, pakaian apakah sampai baju saja atau bisa nanti baju dan Sarawak, kita lihat situasinya gitu ya, Mak Tangguh ya. Oke, Ya, baik, Mak, sebelum kita akhiri, barangkali ada ya kesimpulan yang ingin Mak berikan untuk saldo ini, silakan, Mak. Iya, saya tertarik cara Bung Adit tadi. Sebenarnya kita bisa ambil saripati kalau kita buat butir-butir. Itu menarik gitu. Ketika kita membahas ada 6 baris kato pusako itu, ini apa intinya ini? Itu menarik yang begitu. Baik. Ketika kita menemukan, oh ini tentang keluasan. Oh ini tentang keluasan.
oh ini tentang undang-undang, itu kan menarik. Ya, ini cara kita di masa sekarang untuk menangkap apa yang dituturkan atau disampaikan pesan oleh nenek moyang. Begitu Bang Ade. Baik, Mak. Terima kasih, Mak, untuk bincang-bincangnya pagi ini. Terima kasih untuk pencerahannya. Mudah-mudahan dengan ini akan semakin semakin nyatalah bagi kita bahwa ternyata pakaian Pangulu itu bukan hanya sekedar kostum, tapi adalah sebuah tuntutan terhadap dirinya sebagai seorang pemimpin di tengah anak kemanakan dan kaumnya. Yang mudah-mudahan ada pesan nenek moyang di dalamnya. ada pesan nenek moyang dari setiap bagian pakaian tersebut. Sehingga dengan kita ungkap, kita kembali mencoba merefleksi, ya ketika mungkin seorang pimpinan berdiri di depan cermin, oh saya ini pakai deta ini tujuannya, gitu lah, kira-kira ya. Saya pakai baju lapang lengan ya, apa? Oh ini ternyata saya harus seperti ini. Nah, gitu kira-kira ya. Refleksi diri ya, ya. Oke, refleksi untuk bagaimana ke depannya, begitu. Baik, Mak Tangku, sekali lagi terima kasih, Mak, dan mohon maaf jikalau ya, ada kata yang tidak tepat. Akhirnya saya bersama Tangku Mengkudun, Dusta Penanga, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas atensi dengarnya dan tunggu kami insyaallah minggu depan kita akan lanjut tentang pesan-pesan nenek moyang yang ada dalam pakaian Pangulu Minangkabau. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sumatera Barat. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana. Rita Effendi. Aji Sutama. Ita Purnamasari. Dedi Dukun. Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu.
Perempat dari Padang, Saudara Budaya Sumatera Barat. Baik, Don Sanak pendengar, selamat siang. Selamat pagi ya, selamat pagi menjelang siang. Dan terima kasih Anda tetap setia menjadikan Perempat dari Padang menjadi teman aktivitas Anda. Baik karena yang bekerja di sektor formal ataupun yang bekerja di sektor informal ya. Dan mudah-mudahan saja semua informasi-informasi ataupun juga hiburan-hiburan yang kami hadirkan untuk Anda di pagi ini bisa menjadi inspirasi Anda, dan juga dialog yang tadi sudah kita lakukan bersama Mak Tongko Mangkudun ya tentang pakaian pengulu juga bisa menjadi referensi Anda, literasi Anda tentang kepemimpinan di Minangkabau ini. Baik, dan saudara pendengar, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat seperti biasa Anda juga bisa ikuti kembali dialog interaktif tentang UMKM dalam program Pojok UMKM ya, yang akan menghadirkan salah seorang pelaku UMKM di Kota Padang ini. Untuk itu tetap nantikan kami pukul 11 nanti dengan dalam Pojok UMKM. Baik, dan sana sebelum kita ke Pojok UMKM masih sederetan lagu-lagu Minang yang kami siapkan untuk Anda dan juga informasi-informasi lainnya sampai pukul 11 nanti. Setelah tadi diawali dengan Cinto Taniayo dari Judika, berikut kita ke Ratna Wulansari dalam KB Nyato.
Sandal khas Minangkabau dan sempat populer pada dekade 70-80-an adalah tangkele. Di wilayah Luha Agam, daerah penghasil sendal berisik ini adalah Jorong Parik Putui, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampe Angke. Pada masa jayanya, tangkele diproduksi secara massal oleh banyak pengrajin. Nama tangkele memiliki filosofi yang bagus, yaitu bersifat keras dan tahan banting. Kalau jatuh tidak akan pecah, tapi pasti tetap akan berbunyi. Generasi muda, jaga lautmu, jaga hutanmu, jagalah bumimu, cintai lingkungan untuk masa depan. Motivasikan dirimu untuk selalu cinta lingkungan. Motivasikan dirimu untuk selalu cinta lingkungan. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Tapian kini ku baranja de ulah ria dan juga lombang bahasa bapulo batin ku tak kuca de makan hati dia.